Oke, halo teman-teman. Sebelumnya, kenalin lagi, aku Mariam. Kita sekarang kan udah jam setengah 8 ya, jadi mungkin kita mulai aja. Nah, oke. Kenalin lagi, ulang lagi. Aku Mariam dari Mikrobiologi ITB. Nah, mungkin mau ngasih, apa ya, disclaimer dikit atau background dikit gitu ya. Aku tuh kan dari mikrobiologi, jadi sebenarnya mikrobiologi sama biologi itu apa ya belajarnya tuh cukup beda jauh gitu loh apa ya fokus pembelajaran itu cukup beda jauh karena kalau misalkan di mikrobiologi itu aku ngerasa kita lebih applied science gitu gak ke science murni jadi mungkin bisa jadi juga kemampuan aku atau pengetahuan aku ini agak terbatas dibandingkan sama eh, anak-anak biologi atau mungkin kalian sendiri yang mungkin di sini ada yang emang udah demen biologi gitu. Nah, jadi ya sedikit disclaimer gitu kalau misalkan background aku ini mikrobiologi. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang metabolisme. Katanya aku ini dapat apa ya, dapat lihat modul SMA tuh sekarang belajarnya metabolisme terus udah masuk juga ke hereditas. Nah, kita review lagi aja gitu ke metabolisme gitu bab pertama di kelas 12. Mungkin bisa bantu juga buat kalian nanti ujian sekolah ya, ujian soal-soal UTS. Nah, pertama metabolisme, mungkin kalian juga udah familiar gitu, udah sering. Ya, sorry banget. Aku mau cek dulu nih suara aku masuk kan ya? Ada yang bisa konfirmasi gak suaranya masuk? Halo. Masuk, Kak. Oke, sip. Thank Masuk, you Kak. udah konfirmasi. Sip, 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 sip. Oke, kita mulai aja langsung ke materinya. Jadi metabolisme itu apa? Kalian juga mungkin udah tahu gitu, udah sering familiar juga dengar kata metabolisme. Nah, metabolisme ini kita definisikan sebagai reaksi kimia yang terjadi di dalam sel organisme hidup gitu. Reaksi kimia di sel organisme hidup itu kita sebut sebagai metabolisme. Nah, sebenarnya ya metabolisme ini buat apa sih gitu? Buat apa dia fungsinya terjadi di dalam tubuh kita, di dalam sel kita. Jadi fungsinya itu ya utamanya gitu kalau di manusia itu buat membentuk energi, terus juga bisa untuk mengganti sel-sel atau jaringan yang rusak. Terus juga bisa buat menyusun unit-unit pembangun sel. Nah, si metabolisme ini di metabolisme gitu kalau kita nyebut ada yang kita sebut sebagai metabolit gitu ya. Metabolit tuh eh metabolit ini senyawa yang dihasilkan gitu dalam proses metabolisme, dihasilkan dalam proses metabolisme. Nah, si metabolit ini dia itu eh bisa apa ya bisa dibagi dua juga gitu. Kok sebab ya dibagi dua berdasarkan eh apa ya apa sih fungsi dia gitu metabolisme apa sih fungsi dia gitu. Hmm, dibagi itu jadi metabolisme primer dan sekunder. Nah, kalau misalkan metabolit primer itu tuh dia fungsinya itu untuk pertumbuhan gitu fungsinya sangat krusial gitu untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme. Sedangkan metabolit sekunder itu dia nggak sekrusial itu, dia masih bisa kita masih bisa hidup gitu tanpa ada metabolit sekunder, cuman dia bisa membantu organisme ini buat survive di alam. Jadi misalkan metabolit sekunder itu misalkan kayak antibiotik gitu. Jadi atau toksin. Jadi dia membantu si organisme ini berkompetisi sama organisme lainnya supaya dia eh, bisa apa ya bisa bersaing gitu di alam gitu. Sedangkan kalau primernya ya buat dia bisa tumbuh, reproduksi, nah itu tuh butuh metabolit primer. Nah, terus juga kan tadi metabolit itu disebutnya juga apa ya disebut sebagai senyawa yang dihasilkan dalam proses metabolisme. Nah, sebenarnya proses metabolisme itu kan agak panjang ya. Ada namanya pathway itu jalur metabolisme. Jadi dia tuh kayak misalkan dari senyawa A, terus jadi senyawa B, terus jadi senyawa C. Baru nih C ini misalkan baru jadi produk akhirnya gitu. Nah, itu kan disebut metabolit. Nah, si B ini tuh ada juga istilahnya kita sebut sebagai metabolit sekunder, metabolit sekunder, metabolit intermediate. Intermediate. Terus si A ini sebagai apa? D ini sebagai prekursor. Atau kalau misalkan aku baca di textbook kalian yang apa ya, textbook SMA itu eh, prekursor itu disebut sebagai senyawa pemula gitu. Oke, berarti kalau misalkan aku ngomongnya terlalu kecepatan atau
kurang apa ya, kurang jelas, boleh diingetin aja di chat atau kalian mau langsung on mic juga nggak apa-apa ya guys, diingetin aja. Nah, lanjut lagi kita sekarang ke eh, jenis metabolisme tuh apa sih? Nah, jadi metabolisme itu dibagi lagi sebagai katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu reaksi metabolisme yang memecah suatu senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Nah, jadi kalau katabolisme kan tadi memecah ya. Nah, kalau misalkan anabolisme itu dia senyawa yang membentuk senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang sederhana. Nah, jadi gimana biar kalian bisa ingat ngebedainnya gitu? Takut kayak kebalik, mana sih yang memecah, mana yang membentuk gitu. Ada ini sih, ada tipsnya gitu ya. Kalau misalkan katabolisme, ingat aja kan awal tuh cut gitu. Cut itu kan ini loh, cut. Cut itu cut itu kan mirip kayak cut ini bahasa Inggris kan. Itu kan cut itu kan artinya kayak memotong. Nah, berarti katabolisme tuh cut dia. Jadi dia memotong atau memecah gitu. Kayak gitu. Jadi tadi kita ulang lagi kalau katabolisme itu dia mendegradasi atau memecah gitu ya, mendegradasi sini, mendegradasi yang kompleks jadi sederhana gitu ya, mendegradasi senyawa kompleks jadi sederhana. Nah, terus sedangkan anabolisme ini dia membentuk gitu ya, membentuk atau mensintesis senyawa dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya dari katabolisme ini ada respirasi, terus ada fermentasi juga, terus kalau anabolisme ini ada fotosintesis dan gluconeogenesis. Ya, kalau respirasi ini ya untuk pembentukan energi gitu ya, pembentukan ATP. Nah, terus pembentukan ATP, respirasi sel ya, bukan respirasi sistem respirasi tapi respirasi sel gitu buat pembentukan energi dan pembentukan energi. Nah, tapi fermentasi itu dia juga sama menghasilkan energi tapi jumlahnya lebih sedikit dan juga dia tidak membutuhkan oksigen dan juga tidak melalui yang namanya siklus transfer elektron. Mungkin lebih jelas lagi kalian bisa belajar lebih lanjut lagi nanti. Nah, kalau anabolisme tadi kan fotosintesis. Fotosintesis ini pembentukan ya karbohidrat gitu senyawa organik dari menggunakan energi dari foton atau cahaya foton gitu ya. Nah, terus kalau gluconeogenesis itu pembentukan glukosa oleh biasanya di manusia di hewan tuh pembentukan dari senyawa-senyawa non karbohidrat gitu. Kalau ini pakai tadi kan ini dia pakai energi cahaya ya, pakai cahaya, pakai foton. Terus ini kan berarti di organisme di organisme fototrof gitu ya. Di organisme fototrof. Nah, sedangkan kalau gluconeogenesis ini dia pembentukan karbohidrat itu dibentuk dari ini dari senyawa organik non karbohidrat misalkan asam pirufat dibentuk dari asam pirufat ya dibentuk dari senyawa organik terus dia itu pakai energi ATP dalam bentuk ATP. Nah, jadi kalau misalkan tadi fotosintesis kan dia pakai cahaya, kalau gluconeogenesis ini dia pakai ATP, butuh ATP gitu. Nah, ini juga tentang pemakaian energinya gitu ya. Kalau di katabolisme itu karena dia kan dia itu mendegradasi itu buat apa? Buat menghasilkan energi. Jadi senyawa kompleks itu didegradasi, dipecah-pecah. Nah, dari pecahan-pecahan itu tuh sebenarnya kita ngambil energinya gitu. Energi yang ada dari senyawa kompleks tersebut yang disimpan di senyawa kompleks tersebut gitu. Terus kalau misalkan anabolisme dia membentuk gitu kan. Kalau membentuk ya berarti perlu effort lah, perlu effort artinya perlu energi. Makanya kalau misalkan anabolisme ini berarti dia butuh energi. Kalau misalkan katabolisme ini dia menghasilkan energi gitu. Nah, tadi jadi metabolisme itu kan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh, di sel organisme itu, dia itu sebenarnya berlangsung itu lama banget seandainya nggak ada enzim, nggak ada katalis. Nah, jadi makanya kaitannya erat banget gitu sama metabolisme ini sama enzim karena emang enzim ini yang berperan supaya reaksi-reaksi kimia yang di dalam sel kita itu bisa terjadi. Nah,
Oke, nah jadi enzim itu apa? Enzim itu biokatalisator gitu. Seperti yang kalian tahu gitu di pelajaran kimia gitu, katalis itu apa? Katalis itu kan senyawa yang membantu mempercepat reaksi kimia gitu, katalis itu. Terus eh katalis itu kan sebenarnya kalau misalkan apa ya katalis kimia tuh contohnya ada besi, terus ada apa lagi? Apakah ada banyak deh senyawa-senyawa katalis kimia. Nah, cuman kalau enzim ini senyawa katalis yang dihasilkan oleh organisme hidup gitu. Jadi makanya ada kata tambahan biokatalis di sini gitu. Karena dia bukan katalis kimia. Nah, jadi enzim itu biokatalisator, terus dia berperan dalam metabolisme. Nah, jadi cara kerjanya tuh gimana? Jadi ya dia berkaitan sama substrat. Substratnya ini bisa apa aja gitu. Terus eh, dia akan membentuk yang namanya kompleks. Di sini jadi kompleks ES tuh enzim substrat ya, kompleks enzim substrat. Kemudian baru akan dihasilkan produknya. Terus enzimnya juga akan dihasilkan kembali. Ini istilahnya tuh kayak enzimnya akan diregenerasi. Jadi enzimnya itu sebenarnya dia ikut bereaksi gitu, ikut dalam reaksi ini. Cuman pada akhirnya dia bakal dihasilkan kembali gitu. Makanya sering juga langsung disebut dia tidak ikut bereaksi gitu. Padahal sebenarnya dia kan membantu reaksinya gitu. Oke, nah terus struktur enzim. Nah, struktur enzim tuh, bentar, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Apa ada terlalu cepat atau gimana, guys? Boleh lewat chat. Aman nggak? Kalau aman, boleh confirm juga di chat, klik satu atau apa aja boleh deh. Oke, aman ya. Yang lain gimana? Kalau misalkan terlalu cepat atau ada yang masih bingung gitu, boleh aja sih, tanya aja, nggak apa-apa, santai. Oke, dah aman. Sip, 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 sip. Kita lanjut lagi ya. Sekarang struktur enzim. Nah, jadi struktur enzim itu di sini ada kita lihat dulu gitu sisinya. Sisinya itu ada sisi aktif. Yang kalau digambarin sih ini ya bentuk sisi aktif itu ini. Sisi aktif atau disebut juga sebagai sisi katalitik. Nah, sisi aktif ini berarti tempat eh, apa ya, tempat terjadinya reaksi katalisis itu atau tempat pengikatan substrat gitu. Nah, sebenarnya di sini ada juga gitu enzim itu punya juga yang namanya sisi alosterik, cuman di gambar ini dia nggak digambarin ya ada sisi alosterik pengikatan substrat. Nah, jadi kalau sisi allosterik ini dia tuh sisi yang dapat mengikat inhibitor gitu. Pengikatan inhibitor non kompetitif. Nah, inhibitor itu apa? Inhibitor itu senyawa yang dia itu bisa mengganggu kerja enzim. Jadi kalau misalkan ada inhibitor, ya enzimnya nggak bisa bekerja gitu. Jadi sebenarnya kayak biasanya di sini sih posisinya tuh di sini misalkan. Nah, itu kayak ada sisi allosterik, sisi yang bisa mengikat inhibitor. Kalau misalkan tadi kan allosterik itu kan tempat pengikatan inhibitor non kompetitif. Nah, sedangkan inhibitor kompetitif ya artinya inhibitor yang dia itu berkompetisi sama si substrat. Berarti dia bakal berikatan di sisi katalitiknya juga gitu. Nah, selain sisi katalitik dan sisi allosterik, nih ada juga komponen-komponen enzim itu dibagi lagi. Yang pertama itu apoenzim, yang bagian biru besar ini. Apoenzim itu dia tuh komponen 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 enzim yang tersusun dari protein. Jadi dia juga yang sebenarnya apa ya, berperan besar dalam reaksinya gitu, dalam mengkatalisis, dalam reaksi katalisis gitu. Nah, terus ada juga yang kita sebut sebagai kofaktor. Nah, tapi sebenarnya penamaan kofaktor, koenzim itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya tuh banyak ada perbedaan juga gitu di beberapa sumber. Cuman aku pakai yang penamaan yang apa ya lebih umum gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kofaktor, kalau kita nyebut kofaktor, orang-orang tuh pasti lebih langsung ngehnya itu ke kofaktor yang non organik gitu. Sedangkan kalau misalkan eh, kita nyebutnya koenzim, ya orang-orang tuh langsung ngehnya itu sebagai senyawa kofaktor yang organik. Jadi kalau misalkan kofaktor non organik itu tetap disebut sebagai kofaktor gitu. Orang tuh tetap nyebutnya sebagai kofaktor. Sedangkan kalau misalkan yang organik tuh dia disebutnya koenzim. Nah, sebenarnya kofaktor organik itu tuh dibagi lagi jadi koenzim sama gugus prostetik.
Bedanya apa koenzim sama gugus prostetik? Kalau koenzim itu dia tuh berikatannya itu eh, dengan si enzim itu dia berikatannya tuh cukup lemah, jadi dia bisa lepas. Sedangkan gugus prostetik itu dia permanen gitu, ikatannya tuh permanen. Jadi kalau ini ikatannya lemah, kalau gugus prostetik itu dia ikatannya kuat, ikatannya permanen permanen. Ya makanya dia kuat gitu. Itu bedanya. Tapi dia sama-sama senyawa organik. Nah, terus kofaktor ini tuh fungsinya buat apa sih? Kenapa harus ada kofaktor gitu? Jadi kalau misalkan apoenzimnya aja gitu, enzim dalam bentuk proteinnya aja, dia tuh ya gak bisa bekerja, gak bisa aktif gitu. Nah, si kofaktor ini tuh dia fungsinya untuk mengaktifkan si enzim tersebut gitu, mengaktifkan enzim. Nah, caranya tuh gimana sih dia bisa mengaktifkan? Biasanya dia membantu pengangkatan misalkan dengan meningkatkan afinitas. Afinitas tuh kalau kalian belajar kan di kimia gitu ada afinitas gitu. Jadi kayak eh bukan atraksi ya. Jadi kayak membantu gimana si enzim itu bisa ikatan tuh kuat gitu dengan si substrat. Bukan kuat aja sih sebenarnya kayak gimana caranya dia bisa berikatan gitu. Jadi kayak dialah yang bukan mengattract ya gimana. Dia yang bikin si enzim itu bisa berikatan dengan substrat gitu lah intinya. Nah, kalau apoenzim itu kan tadi dia komponen protein ya, komponen proteinnya. Nah, terus tadi kalau misalkan kofaktor berarti yang komponen yang non protein. Nah, terus non proteinnya itu dibagi lagi jadi yang organik, kofaktor yang organik dan kofaktor yang non organik. Nah, terus kalau misalkan apoenzim ini udah berikatan dengan kofaktor, maka dia bakal disebut sebagai holoenzim. Jadi enzim yang udah istilahnya udah aktif lah, udah bisa bekerja, kita sebut sebagai holoenzim. Holoenzim. Nah, dia punya komponen proteinnya dan juga punya komponen yang non protein atau si kofaktor tadi. Oke, nah sekarang tadi kan kita belajar tentang struktur enzim, kita sekarang bakal belajar tentang sifat-sifat enzim. Ya, kita ngulang lagi sebenarnya dari yang tadi, berarti sifat-sifat enzim itu yang pertama, dia tersusun dari protein, dia tersusun atas protein, terus dia juga merupakan biokatalisator, dan juga terus dia bekerja secara spesifik, artinya ya dia bekerja terhadap substrat-substrat tertentu aja gitu. Misalkan kayak amilase ya berarti dia hanya memecah amilum atau gula. Terus eh, kalau misalkan apalagi lipase berarti lipid dan segala macamnya gitu. Jadi dia emang kerjanya itu spesifik. Terus juga dia itu tidak berubah menjadi produk, tapi dia diregenerasi kembali di akhir reaksi itu, diregenerasi, dihasilkan kembali saat reaksi. Terus selanjutnya dia juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, nanti kita bakal belajar lagi gitu gimana sih pengaruh faktor lingkungan terhadap si enzim. Nah, BTW mau apa ya? Mau kasih kayak FYI aja gitu. Jadi sebenarnya enzim itu dia dikelompokin lagi gitu, ada kelas-kelasnya berdasarkan fungsi dia gitu, berdasarkan jenis reaksinya juga. Kayak yang ini misalkan hidrolase kan dia itu berarti fungsinya memecah senyawa gitu dengan bantuan H2O. Nah, terus ada juga liase atau apa disebut juga sintase gitu. Dia itu fungsinya untuk menyatukan dua substrat yang berbeda gitu menjadi satu gitu, menjadi satu satu produk yang tergabung. Nah, jadi kayak ini sebenarnya FYI aja gitu. Fungsi-fungsi itu ada dibagi lagi gitu sebagai kelas-kelas tertentu. Nah, makanya juga dia kerja itu spesifik gitu karena emang dia juga eh, gak sem gak semua cara kerja itu sama. Ada yang buat mengoksidasi, ada yang buat memecah, ada yang buat menggabungkan. Oke, ini ada yang mau nanya kah? Oke, sip. Nah, oke ini supaya tadi udah belajar struktur enzim, terus sifat-sifat enzim. Sekarang kita lanjut lagi gitu, teori mekanisme enzim. Jadi teori mekanisme enzim itu teori yang apa ya? Teori yang menggambarkan bagaimana si enzim ini tuh bisa eh, mengkatalisis atau bisa berikatan dengan substrat gitu. Pertama itu ada teori lock and key. Nah, kalau teori lock and key itu ya berarti dia enzim dan substrat itu bagaikan kunci dan gemboknya gitu. Nah, jadi sisi aktif enzim itu dia tuh bentuknya udah rigid, udah apa ya, udah kaku, kokoh
dan spesifik bentuknya terhadap si substrat. Jadi dia benar-benar kayak kunci dan gembok gitu. Tapi ada juga teori induced fit. Nah, ini tuh sebenarnya induced fit itu teori yang terbaru dan teori yang lebih diterima gitu sekarang. Yang induced fit itu jadi gimana dia betul beda sama si lock and key. Kalau lock and key kan dia bentuknya kaku dan rigid terus kayak sisi aktif enzim tuh ya dia bentuknya kayak gitu aja terus dan kayak karena bentuknya kayak gitu dia harus apa ya harus nggak bisa mengalami perubahan gitu dia kayak istilahnya ya kaku lah ya aku bilangnya kaku gitu kayak emang benar-benar kunci dan gembok. Sedangkan kalau industri itu sebenarnya sisi aktif dari si enzim dia itu sebenarnya bisa mengalami penyesuaian konformasi ketika berkaitan dengan substrat. Nah, kan kalau dilihat di situ dia sebenarnya awalnya bentuknya kayak nggak kaku gitu ya, nggak apa, ya nggak terlalu sesuai juga sama bentuk asli dari si substratnya gitu. Nah, cuman setelah dia berikatan maka si eh, sisi aktif ini bakal menyesuaikan dengan konformasi substratnya. Nah, terus baru dia bereaksi dan menghasilkan produk. Nah, ini teori terbarunya dan teori yang lebih diterima gitu sama sampai sekarang. Lanjut lagi ke ini faktor-faktor yang memengaruhi. Tadi kan salah satu sifat enzim itu dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu. Yang pertama itu adalah suhu. Dia dipengaruhi oleh suhu. Kenapa? Jadi kalau misalkan suhunya terlalu tinggi gitu, dia bakal eh, si bagian proteinnya, komponen proteinnya itu bakal terdenaturasi. Denaturasi itu artinya apa? Jadi denaturasi itu artinya dia tuh mengalami eh, perubahan bentuk dalam apa perubahan struktur tiga dimensi misalkan dia kayak awalnya bentuknya kayak gini ini kayak gini terus karena dia denaturasi dia jadi kayak mungkin bisa jadi dia kayak agak mengkerut gitu atau enggak jadi agak bengkok gitu nah ini karena ada ikatan-ikatan di protein itu yang terpengaruhi oleh suhu misalkan kayak jadi putus kah atau jadi bagaimana kah jadi apa yang ya jadi berubah si ikatannya makanya bentuk struktur tiga dimensi itu berubah. Tapi ya oke tapi sebenarnya ini ada apa ya ada kadang ada miskonsepsi juga gitu cuman kita mungkin nggak akan terlalu bahas tentang denaturasi proteinnya terus kalau misalkan suhunya terlalu rendah pun sebenarnya ya sama gitu dia bakal kan membeku gitu ya istilahnya membeku ya dia juga bakal ujung-ujungnya mengalami denaturasi gitu bakal eh, strukturnya bakal terganggu. Terus juga ada pengaruh kofaktor. Jadi kalau misalkan tadi kan balik lagi kalau misalkan nggak ada kofaktor gitu yang tersedia di lingkungannya gitu. Nah, maka si enzim ini juga nggak bakal bisa bekerja karena dia nggak aktif gitu. Terus juga ada pengaruh pH. Nah, pH ini juga sama kayak suhu itu mirip gitu. Dia itu menyebabkan protein terdenaturasi karena jadi kalau kalau misalkan kalian, aku nggak tahu sih kalian udah belajar protein atau belum gitu, atau biomolekul. Jadi protein itu kan dia eh, terdiri dari asam amino. Nah, asam amino itu kan dia punya gugus-gugus fungsi yang berbeda. Nah, kalau misalkan pH-nya berbeda, ntar si gugus fungsinya itu bisa terganggu. Nah, ya kalau misalkan dia terganggu, misalkan gini, misalkan pH dia tuh pH-nya asam gitu ya, pH-nya asam, terus berubah jadi basa gitu. Jadi bisa jadi si gugus-gugus asam amino yang sesuai di lingkungan asam tuh dia jadi eh apa ya kayak mendelep tuh bener dia tuh kayak jadinya nggak bisa ada di luar struktur protein gitu jadi dia kayak masuk ke dalam jadi kayak strukturnya berubah misalkan kayak awalnya ini yang dia sesuai di pH gugus sesuai pH terus dia kayak jadi mendelep gitu ke sini ini sebenarnya istilahnya nggak saintifik dan juga penjelasannya kurang ini ya kurang bagus cuman kayak kurang lebih gitu sih terjadinya kejadiannya terus kalau misalkan konsentrasi ya konsentrasi enzimnya kalau misalkan dia terlalu sedikit sedangkan substratnya terlalu banyak ya kan ujung-ujungnya juga laju reaksinya bakal lambat gitu makanya konsentrasi ini juga penting gitu terus eh, konsentrasinya rendah misalkan ya konsentrasi rendah berarti lajunya lambat nah terus ada juga pengaruh inhibitor tadi kan inhibitor tuh ada yang kompetitif dan non kompetitif kalau misalkan ada inhibitor ya enzimnya jadi gak bisa berikatan dengan substrat gitu, gak bisa berikatan dengan substrat. Maka ya dia nggak bisa kerja enzimnya, gak bisa berikatan. Nah, oke, terus ini kita udah ke faktor-faktor enzim. Sampai sini aman lagi kah, guys?
tentang enzim. Ada yang mau tanyain atau mau lanjut lagi? Boleh di chat aja. Lanjut, oke. Sekarang kita langsung, tadi kan kita kan enzim ya, bahas enzim. Kita sekarang bakal bahas metabolismenya. Nah, metabolisme yang kita bahas tuh karena waktunya terbatas gitu, aku juga gak bisa ngejelasin bener-bener lengkap. Kita bakal bahas metabolisme tentang, khususnya tentang katabolisme karbohidrat gitu. Nah, jadi bentar ya, kita ini dulu, kita agak breakdown dulu. Nah, tadi background materinya. Kan tadi metabolisme nih. Nah, sebenarnya metabolisme itu bukan arti apa ya, nggak selalu tentang mendegradasi kan, nggak selalu tentang mendegradasi. Dia juga bisa mensintesis gitu kan, bisa degradasi dan juga bisa genesis atau apa ya, menghasilkan something gitu. Nah, kalau misalkan karbohidrat, metabolisme karbohidrat itu berarti apa artinya? Berarti ada proses yang memecah, ada yang proses yang mendegradasi karbohidrat, ada juga yang untuk membentuk karbohidrat atau genesis. Nah, kalau misalkan degradasi karbohidrat, artinya kan itu katabolisme karbohidrat gitu. Sedangkan yang genesis berarti anabolismenya si karbohidrat. Nah, kita sekarang bahas dulu katabolisme karbohidrat. Jadi katabolisme karbohidrat itu prosesnya pertama ada ini dulu glikolisis. Tadi kalau misalkan glikolisis itu kan dia katabolisme karbohidrat gitu, dia mendegradasi karbohidrat. Sedangkan kalau gluconeogenesis itu baru sih eh, pembentukan karbohidrat atau anabolismenya gitu dari karbohidrat. Nah, kita masuk aja langsungnya ke glikolisis. Mungkin kalau kalian lihat di sini agak pusing atau agak gimana gitu ya, karena ya dia bentukan dan nama-namanya itu kan terlalu banyak buat dihafal. Jadi saran aku kita bisa ngebagi glikolisis ini tuh jadi 3 tahap supaya kalian bisa lebih ini lebih terstruktur lah dalam memahaminya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat glikolisis jadi 3 tahap itu ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 ini yang warna biru. Jadi glukosa sampai dengan berubah jadi fruktose 1,6 bifosfat. Terus tahap 2 itu pemutusan C6 nih yang warna kuning dari dihidroksiaseton jadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Baru stage 3 ini yang cukup panjang gitu. Dia ini proses produksi energinya. Jadi ATP itu dihasilkannya tuh di proses ini, di tahap ketiga. Nah, oke. Oh ya, aku tadi kayak belum jelasin tentang ATP ya. Jadi ATP itu, ini kalau misalkan ada istilahnya kayak energy currency ya. Jadi dia kayak mata uang energi. Nah, kenapa dia itu disebut mata uang energi? Sebenarnya aku juga baru diajarinnya waktu pas kuliah gitu ya. Jadi si ATP ini tuh kenapa dia jadi mata uang energi? Karena dia emang molekul yang menyimpan mm, energi yang cukup tinggi gitu. Dan dia juga dibanding yang lain ya, molekul-molekul penyimpan energi yang lain tuh dia, seingat aku ya, setahu aku ini aku bisa jadi salah, dia tuh yang cukup stabil gitu, paling stabil. Jadi sebenarnya ada juga molekul-molekul lain yang bisa menyimpan energi selain ATP. Cuman kayak eh, dia ini yang apa ya, lebih umum dan dia tuh dibentuk di hampir di semua organisme, jadi makanya dia disebut mata uang energi ya. Itu agak istilahnya juga agak gimana gitu ya, cuman buat memahami kalian aja gitu. Nah, tadi glikolisis kan tadi dibagi jadi 3. Yang pertama itu yang ini kan, dari sini sampai sini, ini tahap satu. Nah, tahap satu ini kita sebut sebagai aktivasi glukosa. Nah, maksudnya apa sih aktivasi glukosa? Jadi aktivasi glukosa ini karena kan kita kan tadi awalnya mau memecah glukosa. Nah, tapi karena glukosa itu mm, dia tuh molekulnya stabil gitu. Dia tuh apa ya? Dia tuh gak bisa gitu kita langsung aja mecah dia karena mecah dia jadi senyawa yang lebih kecil gitu. Nah, makanya kita perlu aktivasi. Artinya tuh aktivasi itu artinya kita membuat dia lebih reaktif gitu. Lebih reaktif itu dengan kita menambahkan gugus fosfat nih, menambahkan gugus fosfat
supaya dia reaktif. Jadi supaya dia tuh apa ya, dia tuh mudah diganggu gitu. Karena kan fosfat ini gugus fosfat ini kan dia negatif ya. Dia kan ya dia ini apa sih istilah aku lupa istilahnya kalau negatif tuh dia bermuatan gitu ya. Dia tuh ya reaktif lah istilahnya gitu. Intinya gitu. Dia tuh reaktif. Jadi dia kok reaktif tuh kan artinya dia mudah bereaksi. Nah, jadi dia karena dia mudah bereaksi ya ntar baru lo dia bisa dipecah. Itu tahap satu aktivasi glukosa. Terus ada juga tahap dua itu dia segini doang nih, tahap yang paling singkat. Tahap dua ini tuh dia apa istilahnya tuh, oh ini pemutusan C6. Nih, pemutusan C6. Pemutusan karbon 6 ya C6 tuh. C6 menjadi C3. Nah, karena kan C6 diputus jadi C3 berarti C3-nya ada dua ya. Jadi 2C3. Nah, terus selanjutnya fase terakhir, tahap terakhir yang dari sini sampai sini itu tahap 3 itu kita sebut sebagai produksi energi. Oke, kita mungkin bakal langsung bahas satu-satu ya. Dari yang tahap pertama dulu, aktivasi glukosa. Jadi ini kita lihat di sini glukosa itu dia punya 6 karbon C. Nah, terus tadi seperti kata aku, dia butuh diaktifasi gitu. Maka kita perlu nambahin dia gugus fosfat. Nah, gugus fosfat itu didapat dari mana? Ya, gugus fosfat itu didapat dari sini. Bentar, dari sini nih, ATP, dari ATP. Nah, jadi ATP ini tuh dia ngasihin si fosfatnya ke ke glukosa ini. Terus karena ATP-nya tadi kan dia udah ngasih fosfat nih, maka dia bakal berubah jadi ADP, adenin, ya adenin di fosfat. Nah, terus bentar, nah glukosa, ATP. Nah, berarti kan di sini dia belum menghasilkan energi ya, dia justru malah memakai energi gitu, memakai ATP gitu, membutuhkan ATP. Nah, terus glukosa ditambah satu fosfat ya, berarti namanya berubah jadi glukosa 6 fosfat. Itu kan ini guys, simple gitu kayak glukosa ditambah fosfat berarti jadi glukosa 6 fosfat. Nah, terus glukosa 6 fosfat ini bakal diubah lagi jadi fruktosa 6 fosfat. Itu sebenarnya alasannya kenapa dia diubah jadi fruktosa 6 fosfat itu sebenarnya mirip juga gitu kayak alasan kenapa ditambah gugus fosfat. Karena struktur fruktosa 6 fosfat itu dia tuh strukturnya lebih mudah untuk dipotong gitu, lebih mudah untuk ya direaksikan lah dibandingkan dengan struktur glukosa 6 fosfat. Makanya setelah kita nambahin dia 6 setelah kita nambahin gugus fosfat, kita ubah lagi strukturnya jadi struktur yang lebih mudah dipotong itu fruktosa 6 fosfat. Oke, tadi kan kita ubah jadi glukosa 6 fosfat, terus glukosa 6 fosfat kita ubah jadi fruktosa 6 fosfat. Mungkin kalau kalian mau lihat strukturnya apa sih bedanya gitu. Nah kan ini ya, glukosa 6 fosfat tuh kan gini ya, dia kan bentuknya gini, 6 apa heksagon terus dia diubah jadi bentuknya gini, 5. Nah, itu bikin struktur yang ini tuh lebih mudah dipotong gitu. Itulah eh, istilahnya gitu lah ya. Nah, terus si fruktasa 6 fosfat ini dia biar kita bikin lagi gitu dia semakin reaktif semakin aktif gitu kita tambahin lagi dia gugus fosfat. Nah seperti biasa kalau kita pengen mengaktifkan dia gitu kita butuh yang namanya ATP gitu jadi kita pakai lagi ATP di sini berarti di tahap satu ini artinya kita membutuhkan ATP itu kan sebanyak 2 ATP ya di saat kita mengubah jadi glukosa 6 fosfat terus di saat kita mengubah si fruktosa 6 fosfat jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi sebenarnya ngafalin bukan ngafalin ya, memahaminya itu gitu guys. Jadi kayak kita inget gitu kayak kenapa sih dia diubah gitu, kenapa sih diubah jadi begini gitu. Ya kan tadi gitu eh, glukosa terus supaya dia jadi reaktif kita tambahin fosfat. Nah, kalau misalkan kita tambahin fosfat artinya kita butuh ATP satu terus udah kita glukosa 6 fosfat terus kita pengen ubah lagi strukturnya supaya lebih mudah dipotong berarti jadi fruktosa gitu. Nah, karena dia punya fosfat kan tadi eh, jadi namanya fruktosa 6 fosfat. Nah, terus kita tambahin lagi fosfat. Jadi fosfatnya ada dua, berarti bifosfat gitu. Nah, fosfat itu ada di karbon ke 1 dan karbon ke 6. Jadi 1,6 bifosfat. Kan karbon satu kan ini kan karbon yang paling ujung. Ujung berarti kan karbon 1 sama 6 berarti 1,6 bifosfat gitu.
Oke, nah itu tadi tahap satu aktivasi glukosa dari glikolisis. Nah, selanjutnya tahap dua ini yang dia pendek banget ya tahapnya. Dia tuh ngubah tadi sisa fruktosa 16 bifosfat atau F16BP lah ya. 6BP atau yalah ini. Nah, kita ubah lagi jadi pertama kita ubah dulu jadi fosfoglyceraldehyde. Nah, sebenarnya ini tuh apa ya simplifikasi lah guys penyederhanaannya karena sebenarnya sebenarnya kalau aslinya itu dia ada apa ya reaksi bolak-baliknya gitu. Cuman kita simplifikasi aja sederhanain aja. Jadi intinya si fruktosa 1,6 bifosfat ini diubah jadi dua karbon 2C3 dua karbon 3 nih. Kan ini kan C3. Nah, ini tuh kan potongnya di sini gitu guys. Nah, kan ntar masing-masing jadi bakal senyawa fosfoglyceraldehyde. Fosfoglyceraldehyde. Nah, terus si fosfoglyceraldehyde ini bakal kita ubah jadi 1,3 bis fosfoglycerat. Nah, kan tadi seperti kayak aku bilang kan kita tuh pengen bikin dia reaktif gitu. Nah, tapi bedanya di sini kita nggak pakai ATP buat nambahin gugus fosfat. Kita pakai gugus fosfat yang ada bebas itu, gugus fosfat bebas. Cuman kita butuh bantuan dari NAD. Nah, si NAD ini dia tuh sebagai aseptor elektron. Nah, dia ntar bakal membantu fosfoglyceraldehyde berubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Nah, nanti berarti kita di sini bakal menghasilkan yang namanya NADH. Nah kan awalnya kan fosfoglyceraldehyde kan dia cuma punya satu fosfat, gugus fosfat nih. Kalau misalkan tambah kan dia jadi ada dua, berarti 1,3 bifosfoglycerat. Di gugus satu sama di gugus 3 karbon C. Oke, nah sekarang sebenarnya tahap dua itu cuma gitu doang gitu. Kita memutus C6 jadi 2 karbon C3. Nah, selanjutnya kita mau menghasilkan energi di tahap ketiga ini ya. Nah, kan kita udah, berarti kan kalau kalian lihat nih, kita udah punya dua dua molekul karbon 3 gitu ya, 2C3 ini kan di sini sama di sini. Nah, sekarang kita eh dua fosfoglycerat. Oke, sekarang kita ini mau ngambil lagi, mau menghasilkan energi lagi. Nah, caranya gimana? Caranya ADP itu bakal istilahnya mengambil si gugus fosfat yang ada di 1,3 bifosfoglycerat. Nah, diambilnya terus habis itu karena dia diambil otomatis si ADP-nya ini kan bakal berubah jadi ATP di sini. Nah, ATP kan. Nah, si molekul ini juga sama, molekul yang C3 yang ini juga dia bakal masukkan ATP. Nanti senyawanya berubah namanya jadi 3 fosfoglycerat. Terus selanjutnya 3 fosfoglycerat gitu. eh dia bakal diubah lagi gitu bentuknya. Jadi ini 2 fosfoglycerat kan tadi sorry. Kan tadi tuh si 3 fosfoglycerat ini kan kalau kalian lihat kan dia molekul fosfatnya ada di sini ya. Nah, kita ubah jadi dia agak digeserin ke tengah. Sebenarnya ini alasannya tuh lagi-lagi sama gitu karena kalau dia dipindahin ke tengah tuh dia lebih reaktif juga gitu, lebih unstable jadi lebih mudah diputus. Nah, si 2 fosfoglycerat ini nanti dengan bantuan air gitu bakal diubah lagi jadi fosfo enol piruvat atau ini kita sebut juga sebagai PEP, fosfoenol piruvat. Nah, barulah si fosfoenol piruvat ini bentuk yang paling apa ya, paling cocok gitu buat kita ngambil energi. Nah, ngambil energinya gitu. Kita panen lagi energinya dalam bentuk ATP di sini. Jadi ADP-nya bakal eh, ngambil si fosfat yang ada di fosfoenol piruvat dan si fosfoenol piruvat bakal berubah jadi asam piruvat kan fosfoenol ya. Dia kan berarti artinya punya fosfat. Nah, karena fosfatnya diambil jadi piruvat aja gitu, jadi asam piruvat aja biasa. Nah, gitu. Agak panjang juga ya ternyata. Nah, kalau kita hitung-hitungan di sini kan berarti kita hitung-hitung ATP-nya gitu ya. Berarti kan ATP-nya tuh sebenarnya dihasilin ada ini kan satu, terus di sini materi ya. Nah, di sini kan dua gitu ya, dua molekul ATP. Nah, di sini juga ada dua kan, di sebelah sini ada dua juga, berarti ada 4 molekul ATP. Tapi karena tadi kita di awal buat mengaktifasi si glukosa ini kita juga butuh 2 ATP,
Jadi istilahnya kalau apa ya, produksi bersihnya gitu ya, kita tuh menghasilkan 2 ATP gitu. Terus selain itu juga kita ngasihin apa lagi ya? Kita lihat, kita ngasihin ini NADH, di situ aja NADH ya. Kita ngasihin NADH 1. Nah, terus kayak produk akhirnya itu, produk akhir itu adalah asam pirofat, 2 asam pirofat. Karena kan asam pirofat itu kan karbon 3 ya, karbon 3. Sedangkan tadi kan glukosa karbon 6. Berarti karbon 3-nya itu ada 2, biar jadi tetap jadi karbon 6. Nah, terus eh ini tadi glikolisis. Nah, sebenarnya buat metabolisme karbohidrat itu kan tadi aku bilang ada genesis juga kan. Nah, jadi sebenarnya ada juga mekanisme tadi yang aku sebutin gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini sebenarnya dia tuh jalurnya tuh mirip sama glikolisis, cuman versi terbaliknya gitu. Jadi kayak dia dari asam pirufat, ntar dia bakal diubah jadi begini begini, pokoknya dia reaksinya ke atas hingga akhirnya apa ya, dihasilkanlah glukosa. Cuman seingat aku itu gluconeogenesis itu ada beberapa perbedaan lah tahapnya, ada yang agak beda sedikit, cuman kurang lebih gitu. Itu jalur terbaliknya dari glikolisis gitu. Jadi dia asam pirufat, dia menggunakan asam pirufat buat membentuk glukosa. Kayak gitu. Untuk glikolisis, sejauh ini ada yang mau tanyain kali glikolisis apa aman? Mau lanjut lagi? Oke, gimana guys? Aman, oke. Buat glikolisis tadi aman ya. Selanjutnya kita bakal bahas ini, dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif ini sebenarnya tujuannya cuma mau ngubah pirufat jadi asetil CoA. Ini aku juga agak lupa-lupa ingat gitu ya, kenapa dia pengen dua di asetil CoA itu. Setahu aku kalau gak salah tuh biar dia bisa dikeluarin dari eh, matriks mitokondria. Jadi aku lupa jelasin juga tadi. Jadi kalau glikosis itu kan terjadinya dia di mitokondria ya. Kalau misalkan di apa namanya, di organisme eukariot kan dia di mitokondria. Nah, terus ya kan dia matriks mitokondria, terus habis itu ntar piruvatnya kan dihasilin. Nah, barulah dia diubah dulu jadi asetil CoA. Nah, asetil CoA itu dia senyawanya itu 2 karbon ya, 2 karbon. Nah, kan tadi kan piruvat itu kan 3 kan karbonnya. Nah, terus dia diubah jadi 2 karbon ya, berarti kan ada karbon yang hilang. Nah, karbon yang hilang itu dia jadi CO2. Makanya di karboksilasi oksidatif ini dia tuh menghasilkan eh menghasilkan karbon dioksida gitu. Jadi karbon dioksida beserta hasilnya itu karbon dioksida beserta asetil CoA gitu. Nah, selanjutnya gitu si asetil CoA ini bakal siap atau bakal bisa langsung masuk ke siklus Krebs gitu ya. Atau disebut juga siklus asam sitrat. Nah, kita berarti sekarang langsung aja masuk ke siklus Krebs. Ini mungkin yang apa ya, yang suka dipusingin sama kita gitu ya kalau belajar metabolisme, karena jujur aku dulu juga agak sempet pusing gitu belajar si siklus Krebs ini. Nah, jadi kan tadi kita mulai ya. Kalau lihat di sini kayaknya pusing gitu karena ada si apa? Ada si struktur, ada struktur molekul-molekulnya gitu ya. Cuman kita bakal fokus ke ini aja, kayak senyawa-senyawanya tuh apa. Terus kayak itu punya C berapa sih? C-nya tuh ada C3 kah, C2 kah? Nah, lebih fokus ke situ aja sih sebenarnya. Oke, nah terus kayak FYI juga ya guys, sebenarnya aku lebih mulai paham tentang siklus Krebs itu justru pas kuliah. Jadi kayak kalau kalian pusing sekarang tuh ya wajar aja sih, karena emang pembelajaran di SMA kan kayak gitu ya, agak bikin pusing. Kalau misalkan di kuliah tuh kan kalian bakal coba belajar itu lebih ke konsepnya, makanya agak lebih mudah ntar kalau kalian kuliah gitu. Oke, kita mulai ya, lanjut. Nah, jadi tadi ini adalah apa tadi, asetil CoA. Nah, asetil CoA ini dengan bantuan H2O dia itu bakal bereaksi gitu dengan ini oksaloasetat. Jadi ini mungkin agak kayak ini membingungkan gitu ya gambarnya.
Jadi ini kan tahap pertama gitu, ada oksaloasetat atau OAA. Nah, ada oksaloasetat dan OAA, terus ada air dan ada asetil-CoA, terus juga ada enzim ini, maka bakal terbentuk yang namanya senyawa sitrat gitu. Sitrat bakal terbentuk. Jadi si apa ya, starternya gitu ya, si kejadian pertamanya itu adalah oksaloasetat, terus dengan asetil-CoA bereaksi menghasilkan sitrat. Nah, oksaloasetat ini itu senyawa karbonnya ada satu, dua, tiga, empat ya, ada empat karbon. Sedangkan tadi eh, si asetil-CoA itu dia punya dua karbon. Nah, berarti dia bakal menghasilkan senyawa sitrat yang punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya, enam karbon. Tuh. Nah, terus ntar sitrat itu bakal diubah lagi jadi isositrat. Isositrat tuh ya eh, isomernya si sitrat kan. Dia sebenarnya tuh sama kan, masih sama-sama molekul C berapa C6. Cuman ada perubahan posisi kalau kalian lihat di sini tuh dia berubah gugus ini ya, gugus di sini tuh berubah nih kan awal kan dia di sini nih. Dia jadi ada di sini OH-nya, gugus OH-nya berubah lah. Oke, terus selanjutnya si isositrat ini dia bakal berubah lagi, diubah lagi menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan NAD+. Nah, tadi kalau misalkan kalian lihat gitu ya, baru di sinilah kita pakai si NAD+. Berarti baru di sinilah kita menghasilkan NADH. Mungkin biar kalian apa ya, gak terlalu pusing, kita bakal coba review lagi tuh dari awal. Pertama, oksaloasetat atau OAA, itu dia bereaksi dengan asetil-CoA, terus dengan bantuan enzim, dia bakal berubah menjadi sitrat. Nah, berarti kan di reaksi ini tuh dia butuh air gitu. Sementara kita mau ngubah sitrat jadi isomernya atau isositrat. Nah, di sini tuh kita cuma butuh enzim doang. Kita nggak ada pakai NAD+, nggak ada pakai air atau apa gitu dalam reaksinya. Jadi kalau tadi di reaksi pertama itu kita butuh air dan asetil-CoA, asetat. Di reaksi kedua ini atau tahap kedua ini kita cuma butuh enzim gitu buat ngubah dia jadi isositrat. Nah, selanjutnya isositrat ini kita mau ubah lagi jadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat ini eh bentar. Nah, alfa ketoglutarat ini kalau kita hitung gitu ya C-nya berapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sedangkan tadi kan isositrat kita tahu gitu dia kan jumlahnya tadi ada 6 ya karena asetil CoA itu ada dua karbon, oksaloasetat ada empat karbon jadi 6 karbon. Nah, sedangkan alfa ketoglutarat ini dia 5C, 5 bentar, 5C gitu, karbon 5. Ini 6 dan ini juga 6 ya. Nah, berarti gitu kita bakal langsung ngerti kan kalau misalkan ada satu karbon yang dilepas. Nah, karbon yang dilepas itu dalam bentuk CO2. Nah, kalau misalkan perubahan isositrat ke alfa ketoglutarate ini dia tuh butuh enzim, selain butuh enzim, dia juga butuh NAD+ sebagai akseptor elektron gitu. Nah, makanya dihasilkanlah NADH sama CO2 gitu. Oke, nah itu tadi tahap ketiga ya berarti, nah, alfa ketoglutarat. Selanjutnya alfa ketoglutarat ini 5C kan. Nah, kita bakal ubah lagi jadi eh senyawa lain yang disebut sebagai suksinil CoA. Nah, kalau kita hitung coba ya. Ini tuh suksinil CoA ada satu, sorry, ada satu, dua, tiga, empat. Nah, ada empat karbon. Sedangkan tadi di alfa ketoglutarat dia cuma 5 karbon. Nah, artinya kan berarti ada karbon yang hilang. Berarti lagi-lagi di sini itu ada dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk reaksi ini tuh juga dia butuh, selain butuh NAD+, dia juga butuh CoA. Karena kan suksinil CoA ya, berarti dia ditambahin lagi gugus si CoA ini. Oke, nah ini dari suksinil CoA, terus suksinil CoA bakal diubah lagi jadi suksinat. Nih, suksinat itu kalau kalian lihat ini karbonnya masih sama ya jumlahnya. Satu, dua, tiga, empat gitu. Cuman struktur dan gugusnya berbeda. Nah, di sini tuh suksini CoA itu diubah dengan bantuan enzim. Selain itu juga dia bakal menghasilkan GTP. Nah, GTP ini mirip, bukan ya, dia mirip-mirip ATP, cuman dia bukan
apa ya, bukan bentuk energi utama gitu. Selanjutnya ada juga eh, tahapan selanjutnya setelah dihasilkan suksinat atau karbon 4 C4, dia diubah lagi jadi fumarat. Fumarat nih kalau kalian lihat bentuknya kan dia beda ya. Jadi dia kayak eh, bentuknya berubah dan kayak berubahnya agak cukup cukup signifikan gitu perubahannya, cukup beda jauh gitu. Nah, perubahan suksinat di fumarat ini dia tuh butuh enzim dan dia menghasilkan FADH2 gitu. Jadi fumarat. Nah, selanjutnya fumarat itu dia bakal diubah lagi bentuknya jadi malat. Nah, kita sekarang hitung lagi ya. Tadi bentar. Tadi suksinat itu kan 1, 2, 3, 4 C ya di sini. Suksinat. Terus jadi fumarat ini dia 1, 2, 3, 4 juga kan 4 C. Nah, terus di sini fumarat diubah jadi malat tuh dia butuh H2O. Sebenarnya ini nggak penting sih dia butuh H2O atau nggak. Sebenarnya kan kita bakal ngelihatnya ke eh produk-produknya aja gitu yang dihasilin tuh apa. Nah, jadi fumarat diubah jadi ke malat, dia ini masih jumlah C-nya masih sama ya. Tuh 2, 3, 4 gitu, masih 4 juga. Cuman dia bentuknya berubah gitu, ada perubahan bentuk. Nah, barulah si malat ini dia bakal diubah lagi jadi oksaloasetat. Jadi apa? Senyawa yang tadi di awal gitu, di awal siklus Krebs tadi. Makanya ntar namanya siklus karena kita menghasilkan lagi senyawa yang bisa melanjutkan reaksi yang sama gitu. Nah, kita berubah lagi jadi oksaloasetat. Makanya si oksaloasetat ini juga dia kan sama-sama 4C ya. Cuman bedanya dia ini ada gugus O-nya di tengah-tengah gitu gugusnya. Oke, nah tadi agak banyak katanya, cuma kalau kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perubahan lah ya, kurang lebih 6 satu di perubahan gitu di siklus Krebs. Nah, cuman mungkin tips aku tuh dari buat kalian ya, coba dipahamin gitu kayak perubahan karbon itu kayak gimana. Terus kayak kalau berubah kan berarti misalkan ada yang berkurang berarti artinya dia melepas CO2. Terus ya intinya bener sih kalau misalkan masih SMA tuh kalian masih lebih menghafal sih. Makanya mungkin kayak kalian agak sumpek, agak jenuh gitu belajar biologi karena banyak menghafal. Cuman coba aja cari-cari pemahaman kalian gimana supaya eh, membantu kalian buat ngafalinnya tuh gak abstrak, bukan abstrak, gak apa ya, gak yang terlalu textbook banget lah. Ada jadi ada kalian bisa menghubung-hubungin sama hal lain gitu. Nah, ini kayak kita bikin apa ya? Bikin rangkumannya gitu ATP yang dihasilkan tuh berapa. Jadi ATP itu eh, ada yang dihasilkan secara langsung, ada juga yang tidak secara langsung gitu melalui rantai transfer elektron. Tapi di sini nggak aku jelasin juga ya rantai transfer elektron. Cuman intinya jadi senyawa-senyawa kayak NADH, FADH2, di itu bakal mm, diubah jadi ATP lagi gitu karena kan bentuk energi yang digunakan itu kan ATP ya. Nah, tapi perubahannya itu dia sebenarnya antara NADH sama FADH2 itu dia berbeda gitu. Sebenarnya ada mekanismenya gitu gimana dia bisa berubah jadi ATP, cuman aku juga agak-agak lupa gitu gimana dia bisa berubah jadi ATP. Cuman intinya eh, NADH gitu, ingat aja kalau NADH itu dia apa ya, dia tuh menghasilkan ATP yang lebih banyak gitu diubah jadi ATP yang lebih banyak dibandingkan FADH2. Kalau misalkan secara jumlahnya misalkan berapa ATP itu sebenarnya masih ada perbedaan perhitungan gitu. Ada yang bilang bukan ada yang bilang ada perhitungan yang langsung aja gitu disebut kalau NADH itu ya 3 ATP gitu setara dengan 3 ATP. Satu NADH setara 3 ATP. Tapi ada juga yang nyebutnya 3,5. Jadi kayak ya itu ada perbedaan perhitungan gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih pakai dua-duanya yang mana. Nah, terus kalau misalkan dekarboksilasi oksidatif dia kan nggak sama sekali menghasilkan ATP ya, karena kan tadi dia cuman mengubah si pirufat jadi asetil CoA. Tapi dia tadi menghasilkan NADH, menghasilkan NADH. Maka dia bakal menghasilkan di sini 6 ATP.
Terus selanjutnya kalau yang siklus Krebs tadi yang cukup panjang ini, dia itu ada 6 NADH, terus 2 FADH2. Nah, hasilnya bakal jadi ini 18 ATP per ATP. Nah, berarti secara keseluruhan gitu ya, dari tahapan semua respirasi, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, bakal dihasilkan 34 ATP. Kayak gitu. Mungkin sebenarnya sampai sini aja sih sebenarnya tadi rencana aku buat ngejelasin, karena menurut aku materinya tuh agak cukup padat gitu ya, kalau misalkan dalam waktu yang singkat gitu. Dan aku juga takutnya kalian jadi pusing gitu atau gimana. Jadi aku bakal jelasin sampai sini aja. Ini sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Teman-teman, apakah aman? Aku open apa ya? Open sesi buat kalian nanya-nanya boleh. Kalau misalkan aman, mungkin aku bakal coba kita ngerjain soal bareng-bareng sih. Tapi ini sebenarnya soal dari textbook, dari buku apa ya? Buku paket biologi gitu. Dan aku nggak tahu sih ini masih relevan atau enggak juga. Jadi gimana guys? Ada yang mau nanya atau aman? Oke, karena nggak ada yang nanya, mungkin kita mau jawab soal dulu ya. Jawab soal sebenarnya ini juga aku masih bingung sih kayak hmm, apa ya soal-soalnya ini masih relevan atau nggak, cuma kita coba jawab aja gitu ya. Siapa tahu ntar di salah satu soal ujian sekolah kalian mungkin soalnya mirip kayak yang ada di buku paket gini. Oke, kita baca dulu yang soal pertama. Oke, soal pertama ini pertama, proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik disebut, ini kan kata kuncinya ya, sintesis. Tadi kan kalau sintesis itu berarti menghasilkan senyawa baru gitu, senyawa kompleks. Nah, berarti kita tahu jawabannya itu anabolisme. Karena kan kalau katabolisme tadi cut ya kan berarti memecah gitu ya, degradasi. Nah, kalau fotosintesis tadi dia itu menghasilkan eh, senyawa dia menghasilkan karbohidrat gitu dari menggunakan energi dari foton gitu ya, pakai foton, cahaya foton. Sedangkan kalau kemo ya dia pakai energi dari senyawa kimia. Kalau metabolisme ya dia reaksi kimia di sel secara umum lah. Oke, terus untuk yang kedua, proses untuk mengubah zat beracun menjadi zat tidak beracun dan dapat dikeluarkan dari tubuh adalah proses. Ini gampang sih sebenarnya. Kan zat beracunnya kita tahu kan dia disebut juga toksin atau apa ya, sifatnya kan toksik gitu ya. Kalau senyawanya itu kan toksin. Kalau sifatnya itu toksik sifatnya gitu. Berarti ya cari aja yang katanya ada toksinya, berarti ya itu jawaban detoksifikasi. Terus yang ketiga, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar ditunjukkan oleh nomor. Pernyataan pertama, anabolisme merupakan bagian dari proses metabolisme. Ini benar. Katabolisme merupakan bagian dari proses metabolisme, ini juga benar. Enzim berfungsi mempercepat reaksi kimia, juga benar. Enzim berfungsi memperlambat reaksi kimia, ini baru salah. Berarti pernyataan yang benar tuh satu, tiga. Nah, gitu. Sebenarnya nih, kalau dibaca tuh sebenarnya ini gampang guys soalnya. Maksudnya kayak aku juga bingung sih ini masih relevan atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Gabungan dua enzim yang menyebabkan enzim menjadi aktif disebut. Nah, tadi kan kalau apoenzim itu kan dia komponen proteinnya, tapi dia sifatnya tuh gak aktif gitu ya. Dia gak aktif. Dan untuk mengaktifkannya dia perlu si faktor. Nah, tadi kan koenzim itu berarti apa? Kofaktor yang merupakan senyawa organik gitu ya. Organik lah. Sintesis ini bukan. Kalau zimogen itu dia enzim yang inaktif juga, tapi bedanya sama si apoenzim,
Dia tuh inaktifnya tuh kalau mau diaktifin tuh dia bukan pakai cofactor. Kalau mau diaktifin tuh dia perlu di apa ya diputus ikatan peptidanya, perlu pemutusan ikatan peptida. Nah, ini sebenarnya apa ya sebenarnya ini aku juga nggak ngerti gitu kenapa dimasukin ke sini dan kenapa tiba-tiba ada sedangkan kayaknya ini kalau di textbook ini kayak nggak disebutin atau nggak pernah di-mention. Nah, jadi kalau misalkan yang ngerjain soal ya berarti kalau kalian nggak tahu istilahnya ya bisa di skip aja gitu. Lihat lagi ke istilah-istilah yang kalian tahu buat dieliminasi. Nah, pertama terus selanjutnya kalau enzim. Kalau enzim ini baru jawaban yang benar ya. Berarti kan dia tuh apoenzim dan si kofaktornya atau si enzim yang secara utuh dan aktif. Oke, kayaknya waktunya nggak cukup sih guys ini buat bahas soal selanjutnya. Jadi mungkin kita udahin aja buat metabolisme. Sampai sini adalah aku tunggu lagi deh kalau ada yang mau nanya. Boleh tanya di chat atau on mic. Atau kalau aman boleh. Ya, aman. Sambil nunggu 5 menit lagi mungkin aku mau apa ya? Hmm, mau cerita dikit sih sebenarnya. Oh, dulu juga aku gak waktu SMA aku juga nggak suka belajar biologi loh guys karena apalagi baca baca apa ya baca buku paket juga aku kayak pusing juga gitu terus ya semenjak belajar buat UTBK baru aku kayak suka biologi karena cara belajar tuh emang kayak sengaruh gitu gitu sama pemahaman kita karena kalau kalian merasa nggak paham belajar dari buku paket coba cari sumber belajar lain kalau aku dulu sumber belajarnya pakai Zenius ya cuman Zenius sekarang kalau nggak salah masih bisa cuman dia aku lupa dia Zenius tuh pilot kan sempat pilot dia ribut lah ini aku juga kurang tahu sih keadaan Zenius sekarang cuman dulu aku belajar pakai Zenius dan itu emang worth it dan ya jadi lebih apa ya, lebih suka aja lah belajarnya terus emang apa ya emang gitu sih guys emang biologi itu kadang menurut aku agak bikin jenuh karena ngafalin dan terlalu banyak materi ya jadi kalian cari cara aja gimana biar kalian nggak terlalu jenuh belajarnya cari sumber yang enak di kalian misalkan di YouTube juga bisa atau karena sekarang udah ada chat GPT kalian bisa tuh kayak bikin prompt-prompt biar apa ya biar si chat GPT-nya bikin rasain ke level pemahaman kalian gitu misalkan kayak coba jelasin pakai bahasa sehari-hari atau coba kasih contoh teknologi nah, bisa kalian manfaatin juga oke oke mungkin hari ini tutorialnya segini sekian sampai sini aja buat materi metabolisme nanti recordnya bakal di-share juga dan mungkin kalau misalkan ada yang mau catatannya boleh bilang aja ntar aku kirimin karena aku perlu rapihin juga kalau kalian mau terus aku juga bikin catatan apa ya, catatan di docs juga buat materi-materinya jadi kalau kalian mau boleh ntar aku share juga sama dia oke segitu aja guys buat hari ini makasih banyak